Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Tetap semangat ya, belajar firman Tuhan, jangan kendor. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong setiap kami untuk kami boleh mengikuti renungan Habatus dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga setiap firman yang kami dengar bersama-sama boleh kami mengerti dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, kalian pernah gak melihat orang yang tidak melihat atau buta? Bagaimana perasaan kalian? Mungkin kalian berpikir, kasihan ya. Tapi ingat ya anak-anak, semua hal yang terjadi pasti atas seizin Tuhan. Dan Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah dalam hidup setiap orang, termasuk orang buta atau orang yang tidak melihat, kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 9 ayat 1-41. Saya akan membacakan ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Anak-anak, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat orang buta itu, murid-murid Tuhan Yesus berpikir dan mempertanyakan siapa yang salah. Mengapa orang itu bisa buta sejak lahirnya? Tuhan Yesus mendengar percakapan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus memberi penjelasan kepada murid-muridnya. Kadang Allah mengizinkan keadaan seperti itu supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dan sebagaimana Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri, maka Tuhan Yesus memberikan terang itu kepada orang buta tersebut. Anak-anak, apa yang terjadi mengenai berita atau kabar berita pemulihan orang buta tersebut? Wah, berita itu menjadi tersebar kemana-mana, menjadi viral. Dan respon atau tanggapan dari orang-orang bermacam-macam. Ada yang menerima berita tersebut, ada yang menolaknya. Lalu siapa yang menolaknya? Yaitu orang-orang Yahudi dari golongan Farisi yang menolak kesembuhan orang buta itu karena melanggar hari Sabat. Ada yang mengatakan juga bahwa mujizat itu tidak dapat dilakukan oleh orang berdosa. Tetapi kata orang buta itu yang telah menyembuhkannya, dia yakin Yesus adalah seorang nabi. Sekalipun melakukan hal yang baik, tetapi bagi orang Farisi tetap saja melakukan pelanggaran karena dilakukan pada hari Sabat. Karena bagi orang Farisi mereka masih memahami hukum yang dari hukum Taurat, yang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun termasuk menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi bagi Tuhan Yesus, hari Sabat adalah ketetapannya dan setiap manusia adalah ciptaannya. Maka dengan kesadaran penuh Tuhan Yesus memulihkan, ya. Nah, anak-anak, orang buta itu berdosa. Kamu, saya berdosa. Orang-orang banyak di dunia ini juga berdosa. Anak-anak, Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini. Dia rela meninggalkan kerajaan surga untuk menjadi serupa dengan manusia. Dia dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan dan disimpan dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin, dan dalam pelayanannya dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit naik ke surga hidup berkemenangan kekal selama-lamanya. Semua yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus kamu, saya dari hukuman dosa. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk terus dipimpin penuh oleh Roh Kudus, sehingga dalam setiap kehidupan kamu mau terus untuk memuliakan Tuhan, mau terus melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Mau ya anak-anak? Habatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima cinta kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengar kembali firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami dapat terus datang kepada Tuhan. Kami boleh terus bersandar kepada Tuhan sehingga dalam setiap kehidupan kami memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk kami mau turut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak mampu melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak sanggup, tapi ku tak mau menyerah. Ku ingin berputus asa, dengan gagah berani aku melangkah. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus